Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini tanggal 12 dari bulan Muharram 1444 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Muslim, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk pada hadis yang ke-7 dan hadis yang ke-8. Maka dipersilakan kepada ikhwah untuk mentasmi' al-matan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim rahimahullah. Bab bayan al-iman alladhi basaru bihi al-jannah. Hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair, hadatsana Abi, hadatsana Amr bin Usman, hadatsana Musa bin Talha, qala hadatsani Abu Ayyub, qala anna Arabiyan arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safarin fa akhadha bi khitamin aqdihi aw bi zimamihi. Qala ya Rasulullah, atau qala ya Muhammad, akhbirni bima yuqarribuni ilal jannah wa ma yuba'iduni minan nar. Qala faqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma nadhara fi ashabihi thumma qala laqad wufiqa aw laqad hudiya. Qala kaifa qulta? Qala fa'ada faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim da'in naqah. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Yahya bin Yahya at-Tamimi, akhbarana Abul Ahwas. Maka di sini guru Imam Al-Bukhari Yahya bin Yahya kemudian meriwayatkan dari gurunya Abul Ahwas. Tahwilus sanad. Wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, maknanya sanad yang kedua bertemu Imam Muslim dengan gurunya yang kedua Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Haddatsana Abul Ahwas. Maka dua guru Imam Al-Bukhari, Yahya ibnu Yahya dan Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, keduanya meriwayatkan dari Abul Ahwas an Abi Ishaq an Musa ibni Talha an Abi Ayyub al-Ansari. Hadis seperti yang telah kalian hafal, namun ini datang dari jalan yang lain dari Abi Ishaq, baru bertemu dengan Musa ibnu Talha. Adapun di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di pelajaran yang lalu dari Amr ibnu Utsman, baru bertemu dengan Musa ibnu Talha. Dan hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga dari Muhammad ibnu Utsman dari Musa ibnu Talha. Maka inilah kelebihan dari Imam Muslim. Imam Muslim banyak memberikan jalan-jalan periwayatan. Maka di pelajaran yang lalu masih dari Musa ibnu Talha, begitupun sekarang dari Abi Ishaq As-Sabi'i dari Musa ibnu Talha dari Abi Ayyub. Maka Yahya ibnu Yahya at-Tamimi, dia adalah dari gurunya Imam Muslim, yang mana dia diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Bukhari juga, termasuk gurunya dari Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi serta An-Nasa'i. Maka Yahya ibnu Yahya dia Ibnu Bakr At-Tamimi Abu Zakaria An-Naisaburi. Dari segi ilmu jarh wa ta'dil dia di atas derajat thiqah, thiqatun sabtun, imam. Seperti dikatakan dari Imam Ahmad, ma akhrajtu Khurasan ba'da Ibnul Mubarak misl Yahya ibni Yahya.
maka tidak didapati kami dari Khurasan sekarang di Iran orang yang paling kuat kecuali dua orang, Abdullah ibn Mubarak dan Yahya ibnu Yahya. Adapun Abdullah ibn Mubarak tentunya lebih tua karena dia di tabaqah yang as-saminah, dari tabaqah al-wusta itba'ut tabi'in. Adapun Yahya ibnu Yahya maka dia di tabaqah al-ashirah, dari gurunya Imam Al-Bukhari langsung dan gurunya Imam Muslim langsung. Maka Abdullah ibn Mubarak termasuk dari gurunya Yahya ibnu Yahya. Yang jelas berkata Imam Ahmad, dua orang ini dari Khurasan, dan tidak didapati dua orang Khurasan ini yang sangat baik. Dan dulu Imam Ahmad mengatakan kana thiqah wa ziyadah, dia dulu thiqah dan mempunyai kelebihan, wa asna alaihi khairan, dan Imam Ahmad memujinya dalam keadaan baik. Dan di riwayat mengatakan kharaja min Khurasan rajulan, bahwa telah mengeluarkan Khurasan, negeri Iran itu, dua rijal yang sangat kuat, Abdullah ibn Mubarak dan Yahya ibnu Yahya. Dan Ishaq ibn Rahawayh mengatakan Yahya ibnu Yahya asbat min Abdurrahman ibn Mahdi, dia lebih kuat daripada Abdurrahman ibnu Mahdi, dan Abdurrahman ibnu Mahdi adalah imam. Berkata Nasa'i thiqatun sabtun. Maka inilah gurunya Imam Al-Bukhari Imam Muslim, Yahya ibnu Yahya At-Tamimi. Dan begitupun guru Imam Muslim yang kedua di sini Ibnu Abi Syaibah. Dan Ibnu Abi Syaibah adalah Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abi Syaibah. Al-Wasiti Al-Kufi. Maka Abdullah ibnu Muhammad ma'ruf dengan Ibnu Abi Syaibah, nisbah kepada kakeknya, dia adalah rawi yang di atas derajat thiqah, dan dia di tabaqah yang ke-10 juga. Berarti dia satu tabaqah dengan Yahya ibnu Yahya At-Tamimi, dengan Ahmad ibnu Hanbal dan yang lainnya. Dan Imam Ibnu Abi Syaibah di atas derajat thiqah seperti dikatakan oleh Amr ibn al-Fallas atau Amr ibn Ali al-Fallas, ma ra'aitu ahfad minhu, aku tidak pernah mendapati seseorang yang lebih hafal daripada dia. Dan dulu Qutaibah ibn Sa'id tidak pernah meninggalkan kesempatan emas dari dia. Katabtu anhu kulla syai', aku menulis segala sesuatu, hadis-hadis dari Ibnu Abi Syaibah. Dan Ibnu Abi Syaibah mempunyai kitab Musannaf yang masih ada di maktabah. Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kumpulan dari hadis-hadis dan atsar. Maka Yahya ibnu Ma'in mengatakan pada zamannya Al-Kufah kharrab illa Ibni Abi Syaibah, Abu Bakar wa Utsman. Maka Kufah pada zaman itu rusak kecuali dua anak Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar yaitu Abdullah ibnu Muhammad, dan Utsman yaitu Utsman ibnu Muhammad. Dua orang saudara dari anak Ibnu Abi Syaibah. Dan keduanya seperti dilihat di dalam matan, gurunya Imam Muslim Yahya ibnu Yahya dan Ibnu Abi Syaibah, kalau digambar duanya bersatu kepada Abul Ahwas. Maka Abul Ahwas dia adalah Salam ibnu Sulaim Al-Kufi, dan dia di atas derajat thiqah. Dan Abul Ahwas Salam ibnu Sulaim di tabaqah as-sabi'ah. Maka dari dua gurunya Imam Muslim di tabaqah yang ke-10 langsung ke Abul Ahwas tabaqah yang ke-7 sangat baik. Dan tabaqah yang ke-7 dari kibar itba' at-tabi'in. Adapun Abul Ahwas sendiri, maka dia adalah rawi di atas derajat thiqah.
telah ditautsik oleh Abu Hatim, Abu Zur'ah, An-Nasa'i, dan Yahya ibnu Ma'in mengatakan siqatun mutqin. Maka di sini menunjukkan bahwa dia di atas derajat siqah. Kemudian meriwayatkan dari Abul Ahwas Ma'ruf meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Namanya Amr bin Abdullah Abu Ishaq As-Sabi'i, yang mana dia rawi yang siqah. Dan dia di tabaqah as-salisah, tabaqah al-wusta minat tabi'in, maka sanadnya sangat tinggi. Salam Ibnu Sulaim Abul Ahwas di tabaqah yang ketujuh, kemudian meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i di tabaqah yang ketiga. Namun Abu Ishaq As-Sabi'i dia masyhur imam muhaddis, namun tidak lekang manusia dari kesalahan, maka tak ada gading yang tak retak, maka dia disifati dengan mudallis. Dan juga dia qad ikhtalafa, dia di akhir hayatnya telah pikun. Maka Abu Ishaq As-Sabi'i di sini meriwayatkan dari Musa ibnu Talhah, dan Musa ibnu Talhah telah kita bahas kemarin di tabaqah keberapa barakallahu fiik? Musa ibnu Talhah di tabaqah yang keberapa? Yang kedua. Maka dia mukhadram. Dia hidup di zaman Nabi tetapi tidak sempat meriwayatkan dari Nabi. Dan dia rawi yang thiqah. Musa ibnu Talhah al-Qurashi, mukhadram. Dilahirkan di zaman Nabi tetapi tidak sempat menuntut ilmu kepada Nabi. Maka dari Abu Ishaq As-Sabi'i di tabaqah yang ketiga kepada Musa ibnu Talhah mukhadram, maka sanad yang baik sekali. Kemudian meriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dan di dalam hadis ini berbeda sedikit dari segi beberapa lafaz, namun maknanya sama. Maka disebutkan dari Abi Ayyub Al-Ansari, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi, sama kisahnya. Adapun di dalam hadis terdahulu yang muttafaqun alaih, datang A'rabi dan memegang dari tali kekang. Maka di sini tidak disebutkan seperti itu. Kemudian berkata orang ini yang mendatangi Nabi, faqala dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannah wa yubaiduni minan nar. Maka ya Rasulullah, berikanlah kepadaku amalan yang aku laksanakan menyebabkan aku masuk surga, dan jika aku melaksanakannya juga menjauhkan diriku dari api neraka. Maka dikatakan oleh Nabi, qala ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Maka sembahlah Allah tanpa harus melaksanakan sembahan kepada selainnya. He is the one and only. Yang kedua, wa tuqimus shalah,